Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di masa pandemi seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan, tetap patuh terhadap protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan. Nah, untuk hari ini, kita akan belajar di tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1, yaitu perkembangan teknologi dalam produksi pangan, masuk ke dalam pembelajaran 5. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sehingga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, berdoa dimulai. Cukup. Anak-anak, pasti kalian pernah kan minum susu kemasan, susu yang memiliki aneka rasa yang dijual di supermarket atau toko-toko terdekat rumah kalian. Nah, apakah kalian tahu bagaimana cara pembuatan susu tersebut? Mengapa susu tersebut bisa bertahan lama, awet, tanpa basi? Nah, di pelajaran kita kali ini, tema 7, kita akan mempelajari tentang teknologi produksi pangan. Kita akan mempelajari mengapa susu tersebut tidak mudah basi. Nah, selanjutnya, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang menemukan informasi penting dalam teks bacaan. Yang kedua, kita akan belajar untuk menemukan kosakata atau arti kata dalam teks bacaan dan membuatnya ke dalam bentuk kalimat. Dan yang ketiga, kita akan belajar pentingnya memahami keberagaman di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir, kita akan belajar tentang volume benda cair di dalam sebuah wadah. Nah, untuk kegiatan pertama, marilah kita membaca. Nah, sekarang cobalah bukalah buku tematik kalian, halaman 40, tentang cerita pengolahan susu sapi. Bacalah dengan cermat teks tersebut, sehingga kalian menemukan apa isi dari teks tersebut. Kalian harus Kemudian, informasi penting apa yang kamu temukan setelah membaca teks berjudul pengolahan susu sapi tersebut? Di dalam teks tersebut terdapat manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi. Contohnya yang pertama, yaitu menjaga makanan agar tetap awet. Apakah kalian menemukan manfaat lain dari teknologi pangan? Nah, silakan kalian tuliskan hasil temuan kalian di dalam titik-titik di bawah ini, seperti ini. Kalian menemukan berapa? Silakan ditulis. Selanjutnya, ayo mencari arti kata. Nah, setelah kalian membaca teks tentang pengolahan susu sapi tadi, apakah kalian menemukan ada kata yang bergaris bawah? Di sana terdapat kata apa saja? Setelah kalian menemukan kata-kata tersebut, marilah kita temukan artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mari kita bahas bersama. Yang pertama, kata daya tahan. Ya, artinya kalian bisa menemukannya di dalam kamus. Kalian cari sendiri. Untuk yang kedua, teknologi artinya apa? Pengemasan artinya apa? Dan yang terakhir, kata kedap artinya apa? Nah, apa kalian sudah menemukan arti dari kata-kata tersebut? Kalau sudah, mari kita bahas bersama. Yang pertama, daya tahan. Daya tahan berarti kemampuan bertahan terhadap segala sesuatu pengaruh dari luar yang dapat merugikan. Yang kedua, teknologi berarti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis seperti tadi. Di teknologi pengolahan pangan, pengolahan susu sapi tadi,
Susu sapi yang mentah diolah menjadi susu sapi kemasan yang lebih awet dan tidak basi. Kemudian pengemasan artinya proses cara perbuatan mengemasi. Nah, setelah susu tadi diawetkan, kemudian dikemas ke dalam kemasan sebagai wadahnya. Untuk yang terakhir, kedap, yang berarti tertutup rapat sehingga tidak dapat ditembus oleh udara atau air. Selanjutnya, kalian sudah menemukan arti kata dari 4 kata tadi kan? Selanjutnya, buatlah kalimat baru dari kosakata yang telah kamu cari artinya tadi. Yang pertama, daya tahan, teknologi, pengemasan, dan kedap. Kalian tuliskan di dalam LKPD yang sudah saya bagi. Selanjutnya, ayo kita mengamati. Simaklah cerita yang gurumu bacakan berikut ini. Simak baik-baik dan jangan sampai terlewat. Pak Guru akan membacakan sebuah cerita teks dari buku. Kemudian kalian menyimak dengan cermat. Hari semakin siang. Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan, terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Benny mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Benny. Maaf Benny, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah, ujar Lani. Kalau aku lebih memilih minum yogurt, Benny, kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Benny menghargai pilihan teman-temannya. Benny tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Nah, dari cerita tadi, dapatkah kamu menjelaskan pentingnya keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dari setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasa. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Jadi kita tidak memaksakan kehendak kita sendiri kepada orang lain. Nah, bagaimana sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan? Tuliskan pendapatmu di dalam kolom di bawah ini. Nah, kalian dapat menuliskan pendapat kalian tentang sikap yang harus kalian ambil dalam menghadapi perbedaan. Pasti di dalam pertemanan kalian pasti tidak sama semua kan? Nah, pasti setiap individu memiliki perbedaan dan kesukaan masing-masing. Oleh karena itu, bagaimana pendapatmu terhadap perbedaan tersebut? Sikap apa yang harus kalian ambil dalam menghadapi perbedaan? Tuliskan di bawah ini. Untuk kegiatan selanjutnya, kita akan belajar tentang volume benda cair. Nah, perhatikan gambar kemasan susu di bawah ini. Nah, di sini kita punya kemasan A, kemasan B, dan kemasan C. Kemasan manakah yang volumenya paling besar? Pasti kalian sudah tahu jawabannya. Kita dapat melihatnya dari bentuk wadah yang kita amati. Jika dilakukan percobaan, kemasan A akan diisi susu dalam kemasan B. Hasilnya, volume kemasan A sama dengan 2 kali kemasan B. Yang kedua, kemasan A diisi susu dalam kemasan C. Hasilnya, volume kemasan A sama dengan 4 kali kemasan C. Jadi, kesimpulannya adalah volume kemasan A, B, dan C berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume yang tidak baku. Untuk lebih memperdalam pemahaman kalian, coba kalian lakukan percobaan di dalam buku tema kalian pada halaman 4. Lakukan langkah-langkah tersebut sesuai dengan yang tertera di halaman 47. Kemudian tuliskan hasil percobaanmu di dalam kertas. Selanjutnya, kita akan mengurutkan volume benda cair. Nah, dari ketiga benda ini, kalian urutkan. Kotak susu mulai dari yang volume paling sedikit hingga kotak yang memiliki volume paling banyak.
Kalian tuliskan urutannya seperti ini. Selanjutnya, kalian urutkan lagi. Urutkan mulai dari gelas yang memiliki volume paling banyak hingga volume gelas yang paling sedikit. Kalian urutkan seperti ini lagi. Dari gelas pertama hingga gelas kelima. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah tentang pentingnya memahami keberagaman. Memahami keberagaman memunculkan sikap tenggang rasa dalam diri kita, membangun persatuan, memperkaya wawasan, saling melengkapi satu sama lain. Kemudian untuk volume benda cair, salah satu sifat benda cair yaitu bentuknya mengikuti wadahnya. Jadi volume benda cair akan dapat terlihat lebih banyak atau lebih sedikit jika kita melihat besar kecil wadahnya terlebih dahulu. Terima kasih, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian pahami dan berguna untuk masa depan kalian. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih. Sampai jumpa.